Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Saiful Anwar ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Yang pada pertemuan sebelumnya itu kalian sudah mempelajari 4 sifat bilangan berpangkat ya. 4 sifat bilangan berpangkat yang kalian sudah pelajari diantaranya adalah itu pertama dikali, dibagi, dipangkatkan, dan diakar. Oke, keempat sifat ini itu sudah kalian pelajari. Lalu sekarang kita akan melanjutkan ke keempat sifat bilangan berpangkat selanjutnya, yaitu adalah dikali dan dipangkatkan, kemudian ada dibagi dan dipangkatkan, kemudian ada pangkat 0, nah ke-8 ada pangkat negatif ya. Jadi keempat bilangan sifat bilangan berpangkatnya nomor 5 sampai nomor 8 itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya lanjutkan. Di pertemuan sebelumnya itu kalian sudah mempelajari keempat sifat bilangan berpangkat. Di sini saya akan mengulang secara sebentar saja ya. Yang pertama itu ada dikalikan ya. Jadi kalau ada sifat bilangan berpangkat dikali itu maka pangkatnya ada ditambah ya. Kemudian kalau ada bilangan berpangkat dibagi ya, antara dua bilangan berpangkat itu saling membagi, maka bilangan pangkatnya itu kita kurangi. Dengan syarat apa? Syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Pokoknya harus sama ya. Itu untuk nomor 1 dan nomor 2 saja. Kemudian ya, ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Jadi pangkatnya itu double ya, pangkatnya itu double. A pangkat N, setelah A pangkat N itu dipangkatkan lagi dengan N ya, maka pangkatnya kita kalikan. Kemudian ada bilangan akar ya. Kalau bilangan akar itu maka pangkatnya menjadi bentuk pecahan begitu ya. Itu sifat bilangan berpangkat pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajarinya ya. Saya harap kalian masih mengingat sifat-sifat bilangan berpangkat itu ya, soalnya kalian juga sudah mengerjakan soal-soalnya ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke sifat bilangan berpangkat nomor 5. Sifat bilangan berpangkat yang nomor 5 itu adalah kalau ada bilangan berpangkat yang dikali dan kemudian dipangkatkan ya. Sekarang sudah dikali terus dipangkatkan lagi ya. Contohnya seperti ini penjelasannya ya. Jadi ada 5 pangkat 3 lah. Untuk ini bilangan pokoknya itu boleh berbeda ya, boleh berbeda. Kalau bilangan pokoknya sama itu kita tinggal menggunakan sifat nomor 1, kemudian kita menggunakan sifat nomor 3 itu bisa. Nah, gimana kalau sifatnya ini berbeda, bilangan pokoknya ini berbeda ya, sorry. Nah, contohnya itu ada 5 pangkat 3, bilangan pokoknya kan 5. Yang kedua ada 4 pangkat 4. Ini kita kalikan. Setelah kita kali itu mau saya itu harus dipangkatkan 2. Jadi bilangan berpangkat ya. Jadi kita pangkatkan dulu, terus kita kalikan, terus kita pangkatkan lagi ya. Jadi ada banyak prosesnya. Nah, ini itu bisa kita persingkat ya. Jadi kalau ada 5 pangkat 3 kali 4 pangkat 4 pangkat 2. Lah, siapa yang berpangkat 2 di sini? Itu adalah 5 pangkat 3 kali pangkat 4. Semua ini yang berpangkat 2. Makanya di sini 5 pangkat 3 kali 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 itu kita kalikan dengan 5 pangkat 3 kali 4 pangkat 4. Soalnya dia berpangkat 2. Ya. Setelah kita kalikan ya, langkah kedua itu adalah kita menggunakan sifat komutatif. Apa itu? Yaitu pengelompokan. Jadi 5 pangkat 3 ini kita kelompokkan dengan 5 pangkat 3. Jadinya ini ya, dikali 4 pangkat 4 kali 4 pangkat 4. Setelah itu ini kan bilangan pokoknya sama ya, yaitu 5, ini 5. Kita menggunakan sifat yang pertama, soalnya dia dikali. Kalau ada bilangan berpangkat ya dikali dengan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. Maka ini 3 tambah 3 hasilnya 6 ya, hasilnya 6 gitu. Nah, terus begitu juga dengan 4. Nah, ya 4 pangkat 4 kali 4 pangkat 4, karena bilangan pokoknya sama-sama 4,
maka pangkatnya ditambah 4 tambah 4 ketemunya 8. Nah, terus lah awalnya kan 5 pangkat 3, kan pangkatnya 3. Kok bisa jadi 6? Nah, yang 4 itu kok bisa jadi 8? Nah, 3 jadi 6, 4 jadi 8. Lah, diapakan dengan 2 ini? Nah, itu jawabannya adalah dikali. Ya. Jadi kalau ada 5 pangkat 3 kali 4 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, maka pangkatnya itu kita kali. Ya, jadi 2 ini kita kalikan ke 3, juga kita kalikan ke 4. Gitu ya. Jadi sifat yang nomor 5 itu berbunyi jika ada A pangkat N kali B pangkat M dipangkatkan lagi P, maka sama dengan A pangkat N kali B kali B pangkat M dikali P. Jadi pangkatnya sama-sama dikalikan dengan P ya. Terus ini saya kasih contoh apa sih kegunaannya sifat nomor 5 ini ya. Sifat nomor 5 ini bisa kita gunakan kalau ada perkalian bilangan berpangkat yang enggak sama ya, yang enggak sama bilangan pokoknya. Contohnya misalnya saya punya 6 pangkat 3 ya kali 2 pangkat 2 misalnya gini, kali lagi misalnya 3 pangkat 2 gini misalnya. Ini kan bilangan pokoknya enggak sama semua ya. Apakah kita bisa menyederhanakannya ini? Lah itu bisa. Lah kok bisa Pak? Lah itu bisa soalnya 6 ini itu bisa kita rubah. Dirubah menjadi apa? Itu kita rubah menjadi 2 kali 3. 2 kali 3 itu kan 6 ya. Lah tapi 6 ini itu kan berpangkat 3, maka karena kita merubah 6 ini menjadi 2 pangkat 3, maka 2 pangkat 3 ini harus dipangkatkan 3 juga ya. Lah ini kali 2 pangkat 2, ini kali 3 pangkat 2. Nah setelah itu itu baru menggunakan sifat ini ya, kita gunakan sifat ini. Jadi pangkatnya ini kita sebar ya, kesebar kedua dan kita kesebar ke 3. Lah terus N sama M nya berapa Pak? Lah kalau nggak ada angkanya itu berarti N nya 1, M nya 1 ya. Ini 1, ini 1. Nah sehingga 3 kali 1 jadi 2 pangkat 3, 3 kali 1 yang ini, 3 kali 1, 3 kali 1 yang ini itu juga 3. Sehingga 2 pangkat 2 ini 3 pangkat 2 baru kita kalikan. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 ketemunya 2 pangkat 5. Terus 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 ketemunya 3 pangkat 5 juga. Nah, ini tadi angka pangkatnya sama ya gitu. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 5. Jadi sudah sederhana ya, yang awalnya ada 3 bilangan sekarang menjadi 2 bilangan, itu sudah termasuk sederhana gitu. Oke, kita lanjutkan ya, sifat yang nomor 6. Nah di sifat nomor 6 ini itu kebalikannya yang tadi. Kalau tadi dikali dan dipangkatkan, sekarang dibagi dan dipangkatkan. Nah, penjelasannya hampir sama ya, hampir sama. Bedanya kan cuma di apa namanya operasinya tadi kali, sekarang operasinya bagi. Jadi kalau ada 5 pangkat 3 bagi 4 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, artinya apa? Ini pembagiannya saya buat pecahan ya. Artinya 5 pangkat 3 bagi 4 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3 bagi 4 pangkat 4, soalnya dia pangkat 2. Kemudian karena 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 3, kalau ada perkalian pecahan itu kan pembilang kali pembilang ya, berarti 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 3, maka pangkatnya kita tambah, jadinya 5 pangkat 3 tambah 3 ya. Begitu juga dengan 4 pangkat 4 yang ini kali 4 pangkat 4, maka pangkatnya kita tambah ya, sehingga ketemunya 5 pangkat 6 per 4 pangkat 8. Nah sama 6 dengan 8 ini diperoleh dari 2 kali 3 dan 4 kali 2 kali 3 dan 2 kali 4 ya. Sehingga sifat yang nomor 6 ini itu adalah jika ada bilangan berpangkat dibagi dan dipangkatkan, itu maka A pangkat N bagi B pangkat M kalau dipangkatkan P, maka sama dengan A pangkat N kali P, nah, per atau bagi B pangkat M kali P ya. Penggunaannya juga sama seperti yang tadi ya, sama seperti yang tadi. Tapi ini biasanya kalau angkanya itu kecil. Contohnya misalnya saya punya
0,5 misalnya gini, ini pangkat 3. Berapa ini 0,5 pangkat 3 itu sebenarnya berapa? Nah itu kan kita bisa menghitungnya. 0,5 itu kan diperoleh dari, misalnya kalau kita buat jadi pecahan 5/10 kan ya, itu pangkat 3, maka ini sama dengan 5 pangkat 3 per 10 pangkat 3 gitu ya, jadi nilainya sama ini gitu. Udah, itu sifat yang nomor 6. Kita lanjutkan sifat nomor 7. Sifat nomor 7 itu apa? Bilangan berpangkat 0. Nah ini berapa sih bilangan berpangkat 0 itu ya? Contoh misalnya saya punya 2 pangkat 0. Oke, 2 pangkat 0 itu berapa? Silakan coba kalian menebak-nebak ya. 2 pangkat 0 itu berapa? Apakah nanti jawaban kalian itu sama dengan penjelasan saya di sini? Oke, sudah ya. Sudah punya jawaban semuanya ya. Nah sekarang kita akan membahasnya. 2 pangkat 0 kita bahas penjelasannya. Saya punya 5 pangkat 0. Nah 5 pangkat 0 itu saya rubah menjadi 5 3 kurangi 3. Apakah boleh Pak? Boleh. Kenapa? 3 kurangi 3 hasilnya berapa? 0. Jadi kita nggak merubah nilai, tetap 5 pangkat 0 ini sebenarnya. Ini sebenarnya tetap 5 pangkat 0. Soalnya kita cuma merubah 0 itu menjadi 3 kurangi 3. Apakah harus 3 Pak? Enggak. Terserah. Misalnya kamu pakai 5 pangkat 5 kurangi 5, enggak apa-apa. Yang penting hasilnya ini 0 kan ya. Misalnya pakai 5 pangkat 2 kurangi 2, enggak apa-apa. Soalnya ini juga hasilnya 0 gitu. Jadi terserah mau pakai angka berapapun, yang penting hasilnya 0. Nah, saya lanjutkan. Setelah itu 5 pangkat 3 kurangi 3 itu kita hubungkan dengan sifat yang nomor 2, yaitu jika ada misal A pangkat N dibagi A pangkat M, itu kan pangkatnya dikurangi gini kan. Nah sekarang dibalik, dari kalau ada bilangan berpangkat yang pangkatnya dikurangi, maka itu sama aja dengan bilangan berpangkat yang operasinya adalah bagi ya. Jadi ini saya rubah jadi bagi ya kan. Nah karena ini angkanya sama, 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat 3 itu kan tinggal dicoret, ketemunya berapa? 1. Jadi 5 pangkat 0 itu hasilnya 1 gitu ya. Jadi 5 pangkat 0 itu 1. Nah kalau angka lain Pak, misalnya saya punya 10 pangkat 0 Pak, sama 10 pangkat 0 ya, teorinya seperti itu. Jadi kalau saya punya 10 pangkat 0 itu misalnya saya buat 10 pangkat 5 kurangi 5. Nah menurut sifatnya nomor 2 berarti ini 10 pangkat 5 bagi 10 pangkat 5. Nah kalau saya coret ini ketemunya berapa? 1. Nah, jadi semua bilangan ya, semua bilangan atau A kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1, semua bilangan ya. Contoh misalnya saya punya bilangan Pak 1.327.000 misalnya, pangkat 0 berapa Pak? 1 tetap ya, seperti itu ya. Sekarang yang nomor 8 atau yang nomor terakhir itu adalah bilangan berpangkat negatif ya, bilangan berpangkat negatif ya, ini nomor 8 ya, bilangan berpangkat negatif. Lah tadi ya dari kemarin itu kita membahasnya itu bilangan pangkatnya adalah positif, misalnya 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 5 pangkat 4 dan lain sebagainya ya. Terus tadi barusan itu kita membahas pangkatnya 0 ya. Terus ada juga yang bilang berpangkat pecahan ya. Bilangan pecahan itu kan sudah, itu sifat nomor 4, itu apa? Dia menjadi bentuk akar. Nah, sekarang adakah sifat dari bilangan berpangkat negatif? Contoh misalnya 2 pangkat min 3. Apa kita bisa menghitung 2 pangkat min 3 itu? Kalau 2 pangkat 3 jelas ya, yaitu adalah 2 kali 2 kali 2 ya. Kalau misalnya min 2 yang pangkat 3 itu juga jelas, berarti min 2 kali min 2 kali min 2. Nah sekarang kalau pangkatnya yang min ini, perkaliannya jadi seperti apa atau perpangkatannya jadi seperti apa ya. Nah di sini kita bahas ya. Jadi kalau ada bilangan yang berpangkat negatif, misalnya di sini saya punya angka 5 pangkat min 2 ya, 5 pangkat min 2 ini 5 pangkat min 2. Nah itu sama seperti sifat nomor 7 tadi, min 2 itu saya rubah menjadi 3 kurangi 5 ya.
boleh ya, angkanya boleh berapapun. Misalnya saya punya 2 kurangi 4 Pak, saya maunya boleh. Kalau misalnya saya 7 dikurangi 9 Pak, juga boleh. Yang penting hasilnya harus min 2, ya kan? Hasilnya min 2 lah. Di sini saya pakai 3 kurangi 5. Nah, menggunakan sifat yang nomor 2 itu maka menjadi pembagian 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat 5. Nah, 5 pangkat 3 itu saya jabarkan jadi 5 kali 5 kali 5. Sedangkan 5 pangkat 5 itu kalau saya jabarkan jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ya kan? Kemudian ini saya coret 5 bagi 5. 5 bagi 5 berapa? 1. 5 bagi 5 1. 5 bagi 5 1. Berarti yang atas itu tinggal 1 kali 1 kali 1. 1 kali 1 kali 1 hasilnya berapa? 1. Ya kan? Sedangkan yang bawah itu tinggal 5 kali 5. Tinggal 2 5-nya. Nah, sehingga kalau saya, karena kita nggak menghitung hasil ya, maka 5 kali 5 itu saya rubah menjadi 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat min 2 itu sama dengan 1/5 pangkat 2 gitu. Jadi sebenarnya jadi 5 pangkat min itu bisa kita rubah atau kita rubah bentuknya ya, jadi 1/5 pangkat 2. Nah, ini baru bisa kita hitung 1/5 kali 5 ya, sama dengan 1/25. Itu jadi 5 pangkat min 2 itu ketemunya adalah 1/25 gitu ya. Jadi cara menghitung pangkat min itu seperti itu ya. Contoh lagi, misalnya saya punya 3 pangkat min 4 Pak. 3 pangkat min 4 itu berapa nilainya? Yaitu berarti ini harus kita rubah dulu. Kalau langsung kita hitung 3 pangkat min 4 itu berapa, kita nggak bisa. Kita harus rubah dulu jadi 1/3 pangkat 4 ya. Sehingga 1/3 kali 3 kali 3 kali 3 ketemunya 1 per berapa, ini hasilnya adalah 81. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Tapi kalau 3 pangkat min 4 ya, 3 pangkat min 4 itu hasilnya adalah 1/81. Nah, itu ya, tahu bedanya ya gitu. Terus Pak, misalnya kalau pangkatnya itu di bawah Pak, 1/3 pangkat min 2, misalnya seperti ini ya. Nah, ini gimana cara membaliknya Pak? Nah, jadi cara membaliknya adalah sama, jadi 3 pangkat min 2 itu kan 1/3 pangkat 2 gini kan. Nah, karena ada sebuah bilangan yaitu angka 1 dibagi oleh bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu kan nggak bisa membagi ya. Maka kalau ada bilangan yang dibagi oleh bilangan pecahan, maka bilang ini bisa jadi kali kalau pembaginya itu kita balik gini. Sehingga ketemunya berapa? 3 pangkat 2. Jadi kalau pangkat min, dia itu pangkat minnya jadi penyebut, ini kan penyebut ya, maka itu tinggal kita balik ya. Kita balik jadi 3 pangkat 2 gitu ya, tinggal bolak-balik. Kalau awalnya 3 pangkat min 2 jadi 1/3 pangkat 2. Kalau 1/3 pangkat min 2 jadinya 3 pangkat 2 gitu. Tinggal dibolak-balik ya. Jadi ini rumusnya lebih jelas ya. Jadi kalau ada A pangkat min N itu jadi 1/A pangkat N. Kalau ada 1/A pangkat min N sama dengan A pangkat N. Nah, jadi tinggal dibolak balik saja. Contoh, oke, saya kasih contoh. Misalnya saya punya 2 pangkat min 3 kali 3 pangkat 4 misalnya, per misalnya ini 3 pangkat min 2 misalnya ya, kali 2 pangkat 4 misalnya gini. Berapa hasilnya ini? Nah, ini tinggal kita bolak-balik. Jadi 2 pangkat min 3 itu kan biar jadi positif jadi 1/4. Ini kan sudah ada pernya ya, berarti tinggal kita taruh bawah, sedangkan ini taruh atas ya kan. Ini kan di atas, dia kita taruh bawah, ini kan di bawah, ini kita taruh atas ya. Atau yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Untuk apa? Untuk membuat pangkat itu menjadi positif ya. Sehingga ini jadinya 3 pangkat 2 dapat dari ini karena dia pindah ke atas, kali 3 pangkat 4 ya awalnya ini, per 2 pangkat 3 dari ini ya, biar dia pangkatnya jadi positif, kali 2 pangkat 4. Nah, baru kita menggunakan sifat yang pertama, sehingga ini jadi 3 pangkat 6, yang bawah jadi 3 pangkat
oh sorry 2 pangkat tuh 7 gitu ya. Itu sifat-sifat bilangan berpangkat sudah semua ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat ada 8, itu sudah saya jelaskan, 4 di pertemuan sebelumnya, 4 lagi barusan ini ya. Saya harap kalian paham dengan penjelasan saya barusan. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kurang jelas ya dalam penjelasan saya, itu silakan cari referensi lain seperti di buku ataupun di internet ya, atau bisa tanya kepada orang tua atau saudara yang mengerti ya. Itu saya rasa cukup untuk penjelasan saya pada daring pada pertemuan kali ini ya. Saya harap kalian mengerti dengan penjelasan saya ya. Jika ada penjelasan dari saya yang misalnya kurang jelas, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Silakan cari referensi lain ya. Ilmu itu banyak ya, banyak cara atau banyak jalan ya. Ilmu itu dari manapun kita bisa menuntut ilmu ya. Contoh seperti ini, kalian di rumah ya, saya di sekolah misalnya, lah itu tetap kalian bisa mencari ilmu ya dari saya, yaitu dengan cara seperti ini ya. Ilmu awal itu luas dan cara mendapatkan ilmu awal itu juga banyak ya, seperti itu. Lah yang terakhir ya, silakan, ini ada tugas, silakan ditulis tugasnya ya, sama seperti sebelumnya. Tugas bisa dikumpulkan di nomor WA saya ya yang tertera di web. Kalau waktu pengerjaan tugas itu saya kasih waktu 3 hari setelah video ini diupload ya. Setelah video ini diupload 3 hari, karena pembelajaran daring itu, daring matematika itu hari Rabu, berarti terakhir adalah hari Sabtu ya. Itu saya tunggu tugasnya ya, silakan ditulis tugasnya ini ya. Cukup sekian dari saya ya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Saya harap kalian segera kembali ke pondok ya, biar kita bisa interaksinya itu lebih ya, interaksinya lebih. Dan jika ada hal-hal yang kalian gak ngerti, itu kalian bisa langsung bertanya. Nah seperti itu. Cukup dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.